Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan sehingga kita boleh ada di tempat ini, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah. Kami percaya semuanya, dimanapun kita beribadah, ketika kita benar-benar menghadap hadirat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita, Tuhan akan hadir di tengah kita. Kita puja dan puji Yesus karena Dia yang layak untuk terima segala pujian kita. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bebas untuk menyembah Tuhan, karena Dialah Tuhan yang layak kita sembah. Hanya Dialah satu-satunya Allah yang layak menerima segala pujian kita. Tiada Allah yang lain dalam hidup kita. Hanya Yesus sajalah yang sanggup menolong kita, menyertai setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur atas kasih-Mu Yesus, bersyukur Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami persiapkan Tuhan setiap hati kami, setiap mulut kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus, melawat umat-Mu, melawat hamba-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan yang melayani Engkau, setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir saat ini di tempat ini. Kami percaya Tuhan, pujian dan penyembahan kami naik di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulaikan Tuhan setiap ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan semua di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang layak kita puji. Kuasanya tidak akan pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita besarkan nama Tuhan.
terpuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Allah kita Allah yang sangat besar. Dia sanggup melakukan apa saja. Ketika kita berdoa mengandalkan nama Tuhan Yesus, pasti semuanya akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita pujikan Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah
Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Dia besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Yesus hadir di tengah kita, Dia lahir, bahkan Dia sampai mati, semuanya bagi kita. Dia Allah yang sangat baik, Dia adalah firman yang turun ke bumi, dan Dia menjadi juru selamat kita. Mari kita nyanyikan Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, sambil persembahan dijalankan. Untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia.
membesarkan nama Tuhan, kita kembali akan mempersiapkan setiap hati kita, setiap pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita boleh ada saat ini untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Mari kita pujikan satu lagu mengenalnya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam lagi. Kami ingin mengenal hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami
Allah yang bisa kami ucapkan Tuhan, untuk mengungkapkan Tuhan kebesaran Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ingin Tuhan menjadi bicara Tuhan. Kami mau layak Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya akan yang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih mengerti rencana keselamatan yang agung mulia bagi hidup kami. Kami ingin menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima setiap ungkapan kasih, syukur, pengagungan kami, hormat, sorak-sorai kami kepada Tuhan yang lahir, yang menyelesaikan karya keselamatan sampai mati di kayu salib, yang bangkit untuk memberikan kami hidup kekal. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, karya keselamatan yang agung mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, sempurnakan ungkapan kasih, puji-pujian, hormat kami naik menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk kembali. Shalom, selamat hari Minggu. Haleluya, senang pada pagi hari ini. Saudara senang semua? Senang besar? Haleluya. Saudara yang ada di rumah juga senang, yang mendengar, yang mengikuti online service ini. Tuhan memberkati, selamat hari Natal untuk saudara semua. Tuhan memberkati kita semua lebih mencintai Tuhan, lebih setia, lebih mengenal Tuhan, lebih jadi berkat untuk sesama kita. Tuhan berkati. Hari ini kita akan dengar firman Allah akan satu tema, yaitu tangisan. Aduh, Natal kok tangisan. Oke, saya undang kita membuka sama-sama di dalam firman Allah. Kita buka di dalam Injil Matius. Matius pasal yang kedua, mulai ayat ke-16. Injil Matius pasal yang kedua, kita membaca ayat yang ke-16 sampai ayat ke-18. Oke.
Kalau saudara sudah dapat, saya undang kita bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah, ada pegang handphone, buka aplikasi Alkitab saudara. Mari sama-sama saudara yang ada di sini dan ada di online service akan baca ayat-ayat ini. Hari ini kita mau belajar ada satu tangisan yang bukan hanya terjadi pada zaman Yesus bayi, tetapi terjadi pada akhir zaman ini. Dan mari kita baca sama-sama ayat ini. Injil Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. 2, 3. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, itu ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel mengisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Terima kasih, silakan duduk. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita mau mengerti satu bahagian firman Allah, tangisan. Saudara dan saya ada di akhir zaman, ada dalam hidup, khususnya di negara kita, negara yang aman. Ada bahagian negara yang dalam keadaan perang, pengungsian, kelaparan, ketidakada air, ya, dalam keadaan penderitaan. Kita masih aman, kita masih bisa merayakan hari Natal, kita masih bisa ya nyaman kehidupan kita dengan makan, minum, pergi berkreasi kemana kita ingin pergi, khususnya di negara-negara yang aman. Saudara yang kekasih, tapi kita mau melihat satu bahagian yang terjadi pada zaman Yesus umur kanak-kanak, batita, antara bayi sampai 2-3 tahun. Ada satu tangisan di daerah Yudea, di daerah Bethlehem dan sekitarnya. Dikatakan Rahel menangis karena anak-anak mereka yang berusia batita itu sudah dibunuh oleh algojo-algojo yang diperintahkan oleh Raja Herodes. Betapa ngeri keadaan itu. Saudara, sangat ngeri dan menakutkan dan menyedihkan. Bayangkan saudara, ya saudara diam di rumah, pintu dikunci, didobrak, didorong, mereka masuk algojo, cari anak-anak batita, ambil, tarik, dibunuh. Bagaimana perasaan ayah, ibu, mama, papa, oma, opa? Saudara, perasaan manusia sekarang sama dengan yang dulu. Kalau kita punya perasaan gembira, punya perasaan sedih, dulu pun ada perasaan gembira, perasaan sedih. Saudara yang kekasih, karena Herodes mau Yesus yang berusia batita itu antara 0 bayi sampai 2-3 tahun itu mati karena ya orang-orang Majus bertanya di manakah ya raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Waduh, Herodes pikir aku ini raja, nanti aku dilengser, dikudeta, ada raja baru, raja orang Yahudi. Nah, Herodes hitung-hitung dengan perhitungan orang Majus ini sekitar 2 tahun ini bayi-bayi itu 0 sampai 2 tahun harus dibunuh semua supaya Yesus ikut terbunuh. Padahal Tuhan lebih pintar dari Herodes. Tuhan sudah suruh Yusuf mengangkut Maria dan Yesus pergi kemana? Mesir. Dilindungi di negara lain. Saudara yang kekasih, percaya Tuhan di atas kepintaran dan hikmat dan segala akal budi manusia. Amin, saudara. Herodes berpikir kanak-kanak itu kan lahir di Bethlehem.
Jadi disuruh bunuh bayi-bayi yang ada di sekitar situ. Tapi Yesus selamat dari pembunuhan Raja Herodes. Saudara, saya membaca ayat-ayat ini, saya berdoa mencari sesuatu yang relevan dengan kehidupan kita di akhir zaman. Saya bilang, Tuhan, apa arti untuk kita? Setiap ayat di Alkitab harus kita cari dengan hikmat Tuhan. Apa yang relevan dengan keadaan kita sekarang? Kita bisa petik suatu makna apa yang kita bisa pakai dalam hidup ini. Dan hidup ini mentaati firman dengan maknanya yang ada, yang sesuai dengan hati pikiran Tuhan. Saudara, saya berdoa kepada Tuhan, kalau dengan keadaan itu dahulu, nah sekarang relevannya apa? Ada satu pengertian yang Tuhan berikan kepada saya, bahwa sekarang perempuan-perempuan, mama-mama, oma-oma, atau boleh dikata keluarga akan menangisi anak-anaknya yang apa? Mati imannya. Ada Herodes di akhir zaman, itulah setan. Dengan berbagai tipu daya, mau menculik, mau membunuh anak-anak saudara, mau membunuh kerohanian anak-anak saudara. Anak-anak kita semua. Sebab itu kita harus waspada. Dikatakan oleh firman Allah, terdengarlah suara di Rama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab anak-anak mereka itu tidak ada lagi. Saudara, keadaan ini saya dapat pengertian dari Tuhan. Betapa ada banyak mama-mama yang menangis. Anak-anaknya hilang dari kehidupan keimanan kekristenan. Dan kita harus waspada dengan keadaan ini. Jangan kita bermain-main dengan kenyamanan hidup di negara yang masih aman. Kita mau perhatikan anak cucu kita semua. Supaya mereka tetap ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya tidak ada tangisan. Apa yang saya dan saudara harus buat? Amin. Ada sesuatu yang kita harus buat. Apa yang kita harus buat? Supaya tidak ada tangisan. Bukan tangisan 2023 tahun yang lalu. Pada waktu Yesus berumur batita. Tapi tangisan di akhir zaman supaya tidak ada. Apa yang saudara dan saya harus buat? Mendidik anak-anak cucu-cucu kita. Didikan. Saudara dan saya harus mendidik mereka jalan Tuhan dari umur sedini mungkin. Sekecil mereka. Dikala mereka mulai bisa menatap mata kita. Ya. Bayi-bayi itu baru lahir masih tidak bisa lihat. Tapi mulai sekitar berapa ya? Saya sekitar lupa ya yang tepat. Mereka mulai bisa tatap mata kita mungkin sebulan, 2 bulan atau 3 bulan. Mereka mulai menatap mata kita. Sebelum itu nggak bisa. Mereka nggak bisa melihat kita, nggak fokus lihat mata kita, menatap kita nggak bisa. Jadi mulai mereka bisa menatap mata kita, kuping mereka sudah mendengar, didik mereka. Lewat pujian, lewat perkataan kita, tentunya kita tidak bisa kasih buku kan membaca anak-anak kecil. Apakah kita bisa kasih buku batita? Nggak bisa. Tapi kita bisa bicara, kita bisa menyanyi, kita bisa katakan firman Allah kepada mereka. Kita pikir mereka mungkin gak dengar saudara. Ya, saya melihat anak-anak playgroup TK di sekolah kami. Ya, kelihatannya kalau guru mengajar, misnya mengajar kayaknya mereka mau ngomong sama teman, mau jawil teman, mau dorong teman, mau ganggu teman, kayak seperti tidak mendengar. Tapi sebenarnya mereka mendengar. Pada 1-2 kesempatan di hari esok mereka mengulangi apa yang diajarkan guru. Entah ke pelajaran, entah ke gerak-gerik guru, entah ke nyanyian, mereka bisa ulangi saudara. Padahal kita berpikir mereka tidak paham. Saudara, anak-anak itu paham. Walaupun seperti mereka ya umek dengan kondisi keadaan mereka.
di kecil mereka itu, tapi mereka mendengar. Dan itu mulai bertumbuh sedini mungkin usia anak cucu kita. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Oke, mari kita baca sama-sama ayat ini. Amsal 22 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didik seorang muda dari usia muda, sedini muda. Ya. Firman Allah katakan dia terima didikan itu, dia akan menjadi besar, menjadi dewasa. Masa tua juga akan menjadi bagian anak-anak itu pada hari esok. Dan firman Allah katakan di waktu dia menjadi lebih dewasa dan tua umurnya, dia tidak menyimpang daripada didikan keimanan yang kita beri dikala mereka masih muda. Jangan salah mendidik. Saya ingat pernah saya di Jakarta dulu, saya masih kuliah, saya guru sekolah minggu di satu cabang dari GPDI Ketapang. Di jembatan 5 kalau nggak salah itu ada satu keluarga membuka pintu rumah untuk kebaktian. Cukup banyak anak sekolah minggu kami dibagi kelas kecil dan besar. Lalu saya ngajar kelas besar. Lalu ada pengerja yang tidak mengajar, tapi rupanya dia mendengar saya ajar. Saya lupa salahnya di mana, lupa. Saya ajar tentang satu kisah di perjanjian lama, ya, tapi ada salah. Lalu dia bilang begini, pengerja itu, ya, dia lebih tua dari saya, Hilda, salah itu loh kamu ajar. Coba kamu ralat lagi. Saya itu malu pada waktu itu, saya masih muda. Aduh malu ya, masa mau bilang anak-anak sekolah minggu saya salah, ibu guru salah, ya. Tapi dia bilang kamu mesti rubah, jangan nanti itu mereka tertanam pengertian yang salah dari masa muda. Akhirnya saya buang keakuan saya, ya, rasa malu itu saya keluarkan dan saya bilang anak-anak, ya, kakak salah. Mestinya begini, bukan yang seperti tadi. Sebab bapak pengerja itu bilang, nanti kalau kamu nggak perbaiki, tertanam di hati mereka pengajaran yang salah. Saya masih ingat, ya, pada waktu itu saya harus memperbaiki kembali apa yang saya ajarkan. Pendidikan itu sangat penting. Kalau mereka tidak mendapat pendidikan yang baik, pendidikan yang mengandung iman kekristenan dan firman Allah, mereka tidak akan bertumbuh pada kehidupan yang kita harapkan, kehidupan kekristenan yang seutuhnya. Sebab itu kita di rumah harus menjadi para pendidik, bukan hanya guru-guru sekolah minggu, bukan hanya guru-guru agama Kristen yang ada di sekolah, tapi semua mama papa yang mempunyai putra-putri yang Tuhan percayakan, di rumah ajar mereka tentang Yesus, tentang firman Allah. Amin, saudara. Supaya hari esok kita tidak menangis, saudara. Tidak menangis. Karena mereka undur dari Tuhan. Karena mereka meninggalkan keimanan, kekristenan. Ya. Ramah itu satu daerah, suatu kota, daerah Bethlehem. Saudara yang kekasih, ada wanita-wanita di sana yang dibilang Rahel. Ya. Tapi bukan Rahel yang pada zaman yang lalu. Bukan Rahel yang di zaman, ya, anaknya siapa itu Rahel? Istrinya siapa itu? Istrinya Yakub, bukan. Tetapi wanita-wanita, mama-mama, ibu-ibu yang ada pada zaman Yesus lahir. Saudara yang kekasih, mereka menangis karena anak-anaknya mati. Saudara, di akhir zaman banyak ibu-ibu, mama-mama, oma-oma akan menangis karena anak-anak undur daripada iman Kristiani.
iman mereka mati. Kehidupan kekristenan mati. Itulah sebabnya supaya tidak ada tangisan. Didiklah putra-putri kita. Didik mereka. Kita menjadi pendidik ya kekristenan untuk mereka. Jangan hanya berharap guru-guru agama Kristen, guru-guru sekolah minggu. Jangan, saudara. Setiap papa mama adalah pendidik di rumah saudara. Saudara yang kekasih, mari kita mau melihat apa yang harus kita didik. Kita buka bersama-sama di dalam Amsal pasal 3. Mulai ayat yang pertama. Amsal pasal 3 kita akan lihat di situ 6 hal besar yang harus kita didik kepada mereka. 6 hal besar, Amsal 3 mulai daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Oke, kita mau lihat. Ayat pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah ini pertama. Ajaran Tuhan. Perintah Tuhan. Ini harus kita didik, kita ajarkan ulang berulang. Tuhan berkata pada zaman Musa, ya, firman yang aku beritakan kepadamu, ajarkanlah ulang berulang kepada anak-anakmu. Apabila kamu ada bangun, ada tidur, mau tidur, kamu ada di rumah, kamu ada duduk di rumah, kamu ada jalan-jalan, ajarkan terus firman Allah. Bayangkan saudara. Ya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Anak cucu kita sedini mungkin mereka kita ajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jangan abaikan, tidak cukup kebaktian di gereja. Sudahlah, mereka sudah sekolah minggu kok. Ya, tidak cukup saudara. Ya, ulang berulang. Coba kita melihat dulu satu ayat dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Oke, kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Betul? Amin. Semua bisa bilang amin? Ya, puji Tuhan. Terus, langsung, terus. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kalau setuju bilang amin. Yang Tuhan perintahkan harus perhatikan. Ya, ya, oke, lanjut. 2, 3, ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saya menggarisbawahi mengajarkannya berulang-ulang. Kepada siapa? Anak-anakmu, keturunan kita. Dunia ini penuh karena ada keturunan. Ada anak, ada mantu, lalu ada cucu ya. Jadi selalu di dunia ini banyak anak kecil. Dulu saya masih kecil, remaja, saya sudah SMP. Jadi sekolah kami itu kayak O gitu. O tapi O bersudut gini, sekolah suster di Manado. Sini SD, sini SMP L, baru di sini SMA. Terus SD ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelasnya toh, baru SD, SMP. SMP 1A, 1B, 1C, kelas 2A, B, C, 3A, B, C. Ya. Terus sebelah sini SMA, di sini ini SMP semua. Lalu pada waktu saya sudah ada di sisi sini, banyak anak-anak teman-teman sebaya saya sampai satu kelas ABC. Itu tahun lama, itu tahun 60-an ya. Banyak. Terus saya lihat kok di SD kami sudah naik kelas banyak, kok banyak sekali anak-anak lagi kelas 6.
Terus kami naik kelas 2, banyak lagi anak kelas 6. Loh, dari mana anak ini pikiran masih kanak-kanak, tidak mengerti ada keturunan. Ya, setiap jam ada kelahiran, bukan setiap jam, setiap menit ada kelahiran. Dulu kan masih kecil, tidak mengerti. Tapi di pikiran kok enggak habis-habis orang-orang ini ya. Anak-anak sekolah kok enggak habis, enggak ente-ente ya, kelasnya penuh terus. Ya. Ini pikiran anak-anak SMP kelas 1. Saya lihat loh kok kami sudah naik kelas 6 kok penuh lagi. Kami naik kelas 2, kelas 1 penuh. Kelas 6 lagi ada orang. Ya. Jadi anak-anak kita banyak, menjadi besar, punya mantu-mantu yang banyak juga, lalu punya cucu-cucu kan. Nggak pernah berhenti anak-anak lahir di dunia ini. Amin. Itu sebabnya tugas kita nggak akan pernah berhenti. Untuk apa? Mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kecil-kecil, remaja-remaja, ya, mulai pemuda-pemudi, ajar dari usia sedini mungkin. Ya, mengajarkannya ulang berulang, ya, membicarakannya apa yang diajarkan itu. Itu loh yang ada di ayat yang ke-6. Coba tampilkan lagi ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang diajarkan ini loh, perintah Tuhan. Yang setuju bilang amin. Perintah Tuhan, firman Allah yang Tuhan perintahkan kepada kita, yang Tuhan beri kita mengerti firman itu. Sebab kita harus perhatikan firman itu, ya. Alkitab kata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan dan haruslah engkau mengajarkannya ulang berulang kepada anak-anak kita yang masih kecil-kecil, yang mulai besar-besar sedikit, mulai tunas-tunas remaja, mulai remaja, ajar ulang berulang. Ya, waktu ada di rumah, waktu kita berbaring mau tidur, waktu kita bangun, waktu kita lagi pesiar, plesir, jalan-jalan. Ya, kita jalan-jalan juga bisa bilang itu gunung loh ciptaan Tuhan. Tuhan itu maha besar, maha dahsyat, berkuasa. Supaya dikala mereka menemui suatu masalah, mereka tahu ada Tuhan yang berkuasa menolong mereka dalam masalah mereka. Ya. Ajar mereka, Tuhan mencintai kita, memberikan alam yang indah. Kalau sampai di kebun apel, memetik apel, ini ciptaan Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan, ajar bersyukur. Kalau mereka mau makan, bilang makanan ini Tuhan yang kasih. Ajar bersyukur sesuai dengan usia mereka. Pengertian kita dan apa yang kita sampaikan ke mereka sesuai dengan kemampuan mereka memahami dan mengerti pengajaran kita. Saudara yang kekasih, ajar berulang-ulang. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mau baca terus. Ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Firman Allah itu harus ada pada diri masing-masing. Menjadi satu dengan diri kita. Tangan kita bekerja, pekerjaan kita bekerja dengan baik, jujur, tulus, ya. Tidak mencuri, tidak berbuat jahat dengan tangan. Firman itu ada di tangan kita. Ada di dahi kita. Dahi ini berbicara kepala, berbicara pikiran kita. Dikuasai dengan firman Allah. Saudara yang kekasih, kalau firman ada di pikiran, firman ada di perbuatan, semua akan jadi bagus, jadi baik. Anak-anak kita akan tumbuh sehat kehidupannya. Ya, bukan sehat badannya saja, sehat jiwanya dan rohnya. Sehat imannya. Oke, dan haruslah ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa yang dimaksudkan ini?
Firman itu harus engkau tuliskan pada tiang. Tiang itu berbicara bahan atau alat penyangga. Ya, saya ingat pada waktu renovasi rumah proyek ini, kami beli dari rumah proyek, tapi karena mau disusun 2, disuntik 16 tiang. 16 tiang tambahan. Jadi dipotong-potong, digali lagi fondasi, 16 tiang keliling ini. Sehingga bisa ada lantai 2 yang kokoh. Ya. Yang bisa dimuatin banyak orang pada acara-acara tertentu, bisa biar banyak orang kuat, nggak ambruk ke bawah. Tiang adalah bahan penyangga, alat penyangga satu rumah. Firman itu harus ada sebagai tiang dalam rumah rohani kita, supaya rumah rohani kita kokoh berdiri. Walaupun ada hujan, walaupun ada angin, walaupun ada banjir, tetapi rumah rohani tidak akan roboh. Kalau nggak ada tiang di atas pasir, rumah rohani roboh. Firman harus ada di dalam rumah rohani kita. Lebih jauh, firman harus ada dalam seisi rumah tangga kita. Yang setuju bilang amin. Jadi pribadi lepas pribadi kokoh, satu keluarga kokoh juga. Haleluya. Firman itu yang kita ajarkan harus untuk seisi rumah tangga kita juga. Saudara yang kekasih, supaya rumah tangga kita, diri kita masing-masing anggota keluarga kokoh berdiri karena firman itu. Amin. Oke, kita kembali kepada Amsal pasal yang ketiga. Ayat pertama kita sudah bahas. Haruslah engkau, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Firman Tuhan, ya, kita sudah berbahas tadi, ya, kita sudah paham bahwa firman itu harus kita ajarkan ulang berulang pada anak, cucu-cucu kita, juga diri kita sendiri menjadi penyanggah kehidupan rumah rohani dan untuk seisi rumah tangga kita, ya. Oke, pada ayat kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ini hasil berkat Tuhan bagi kita yang punya firman, mentaati firman dan melakukan firman seutuhnya. Adalah panjang umur, lanjut usia, sejahtera. Haleluya. Senang bukan? Semua salam sehat, panjang umur, bahagia selalu, bukan? Dan ini menjadi suatu berkat Tuhan pada kita yang melakukan firman Tuhan. Firman Allah katakan, jangan lupakan ajaranku. Hatimu memelihara, artinya pegang terus firman Allah dan melakukan, karena ini sambungan ayat pertama. Karena kalau kita megang firman itu, lakukan firman, kita ini panjang umur, lanjut usia, ya, sehat-sehat selalu dan sejahtera. Haleluya. Semua suka ini. Hasil ini, berkat ini semua suka. Tapi yang pertama firman Allah juga kita harus sukai. Harus kita gemari firman Tuhan. Harus kita rindukan firman Allah. Jadi bagian kita orang tua, jadi bagian anak cucu kita. Haleluya. Terus, jadi ajaran satu firman Tuhan. Yang kedua, ajaran kedua pada ayat ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yang kedua, kasih dan setia. Pengajaran ini harus kita terapkan. Anak-anak harus diajarkan saling mengasihi. Kalau anak sendiri kasih sayang mama papa. Ya, ada lagu anak-anak, satu-satu saya sayang mama. Ya, dua-dua juga sayang papa. Ya, baru sendiri. Kalau sudah ada adik, tiga sayang adik kakak. Iya toh? Ajar mereka mengasihi, sayang orang tua, sayang adik kakak. Ajar mereka sayang teman-teman.
Mulai dari kecil tanamkan rasa sayang ini. Tanamkan rasa sayang ini harus diajarkan. Ya, firman Allah katakan supaya mereka jangan meninggalkan kasih itu. Ajarkan mereka tentang kasih, ajarkan mereka tentang setia. Setia. Setia artinya setia itu ada kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Terus-menerus. Tidak berhenti, setia terus. Setia. Mulai dari kecil mereka iring Tuhan, setia terus. Mulai kecil mereka sayang mama papa, hormat mama papa, setia. Lakukan terus. Terus, terus. Mulai kecil mereka tahu sayang teman, berbagi dengan teman. Itu harus kita ajarkan. Terus bikin begitu ya, Dek. Ya, terus ya. Jadi kasih adalah sayang, mengasihi, menyayangi, setia, ya. Setia sama Tuhan, ajar kecil, setia, jangan bolos-bolos sekolah minggu, jangan bolos-bolos gereja, jangan bolos-bolos, setia. Setia, Tuhan yang pilih dan Tuhanlah yang memberkati. Kalau saudara setia, Tuhan yang berkati saudara, pasti ya. Kalungkanlah kasih dan setia itu, ya, pada lehermu, dan kalung ini kayak ini, kalungkan ini kasih dan setia, begitu kasih pasang di leher seperti kalung. Tetapi perhatikan juga, tuliskanlah itu. Bayangkan, kasih dan setia, saudara disuruh Tuhan, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara, kita kan gak bisa nulis di hati kan, tapi kita bisa simpan dan mengerti di hati. Kasih dan setia, semua bilang kasih dan setia. Itu bukan hanya dipakai, tapi ini loh, dari dalam, in the inner man. Di dalam hati manusia, tulis kasih dan setia. Supaya kita tidak undur dari mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi sesama. Ya, kita tidak undur daripada setia dalam keluarga, setia dalam pasangan hidup, setia dalam peribadatan, doa sembahyang, saat teduh kepada Tuhan. Kita tidak akan undur dari kesetiaan kita, ya, kepada Tuhan dan keluarga dan sesama. Oke, jadi pertama firman Allah, didikan. Kedua adalah kasih dan setia. Ketiga. Nah, ini ada hasil dulu sebelum ketiga. Ini hasilnya. Hasil kasih dan setia tadi, hasil firman Tuhan, lanjut usia, panjang umur, sehat, sejahtera, ya. Yang kasih dan setia juga ada berkat. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Luar biasa. Tuhan balas. Engkau akan mendapat kasih sayang daripada Tuhan. Harapanmu kepada Tuhan akan diwujudkan. Kasih sayang juga dari sesama kita, dari manusia, dari anak, dari mama papa untuk anak-anak, dari anak-anak untuk orang tua, ya, untuk oma opa, untuk cucu-cucu, untuk sesama, dari suami istri, ya. Tuhan bilang engkau akan mendapat kasih dan pengharapan, ya, dalam pandangan Allah dan manusia. Jadi saudara akan dapat balasan, saudara akan dapat kasih sayang dari sesama, saudara akan dapat kasih sayang dari Tuhan. Saudara akan diwujudkan harapanmu oleh sesama, oleh keluarga, dan oleh Tuhan. Ini berkat kalau kita ada di dalam kasih dan setia pada ayat sebelum yang kita sudah bahas. Hal ketiga yang perlu kita ajarkan. Yang pertama yang perlu kita ajarkan firman Allah. Yang kedua kasih dan setia. Hal ketiga ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara yang kekasih, yang ketiga, ajar, didik anak-anak kita. Percaya terus kepada Tuhan dengan segenap hati
Dan jangan bersandar kepada akal, kemampuan, kepintaran sendiri. Artinya dari masa kecil kita ajar mereka percaya bongkoan sama Tuhan. Percaya sungguh-sungguh, trust in Him. Trust itu berbeda dengan belief. Belief itu just percaya. Tapi kalau trust itu orang Jawa bilang percaya bongkoan. Sungguh-sungguh percaya dan mengharapkan Tuhan. Dan firman Allah katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada akal budi kita. Artinya tidak bersandar kepada kemampuan kita, kepintaran kita, hikmat kita, kekayaan kita. Ya, tidak berharap kepada relasi kita, dekingan kita. Tidak, tapi kita berharap hanya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi hal ketiga kita ajar anak cucu kita. Percaya penuh kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan, kepintaran, kekayaan, hikmat sendiri. Tapi mengandalkan campur tangan Tuhan. Kalau kita mampu itu berkat Tuhan. Amin. Itu berkat Tuhan. Supaya anak cucu kita tidak tumbuh dalam kesombongan. Tapi tetap kerendahan hati sebab dia rasa aku kok anak mampu, Tuhan yang beri aku kemampuan. Tanamkan dari masa dini mereka. Percayalah kepada Tuhan ya dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada akal budi, pikiran, hikmat, kepintaran, kekayaan, kemampuan sendiri. Ini sudah hal ketiga. Yang keempat yang kita harus ajarkan. Ayat yang ke-9. Akuilah dia dalam segala lakumu dan maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Jadi artinya akuilah Tuhan, artinya sertakan Tuhan yang mampu menolong, memberkati kita pada setiap perjalanan kita. Anak-anak bersekolah, cucu-cucu bersekolah. Berharaplah mereka minta Tuhan beri kepintaran. Akuilah Tuhan itu campur tangan, memberkati dan kepintaran, hikmat. Tuhan itu memberi perlindungan. Akuilah Tuhan dalam setiap perjalanan hidup dan Tuhan akan meluruskan setiap jalan kita. Jalan kita jadi nyaman, enak. Enggak tersandung pada batu dan terjatuh. Enggak belok ke kiri, belok ke kanan yang sulit. Tapi Tuhan luruskan perjalanan hidup kita. Karena kita sertakan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Yang kelima. Pada ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang kelima. Jangan anggap kita mampu. Seperti saya katakan tadi. Ya. Jangan anggap kita bijak. Tuhan yang memberi hikmat dan kepintaran. Ya, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, saudara, ini kita perlu tanamkan sejak mereka kecil. Ya, bahwa sesungguhnya setiap anak harus segenap hati berharap saja kepada Tuhan dan akui bahwa semua yang mereka dapati itu berkat Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, kita melihat yang ke-7 ini juga ada hasilnya, ada berkat Tuhan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, semua perintah Tuhan yang kita laksanakan, Tuhan akan balas dengan berkatnya Tuhan. Ada 6 ya sebentar ya. Oh ini yang ke-6 itu. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Ya, jauhilah kejahatan. Saudara, kita ajar anak cucu kita dari masa kecil jauhi kejahatan. Jangan pukul teman, jangan cubit teman, jangan ambil barang teman. Ya. Jangan melakukan sesuatu yang merugikan teman. Ya. Ini harus juga kita ajarkan. Ya, misalnya anak-anak suka apa? Ada teman jalan-jalan atau lari-lari, dia taruh kakinya begini. Temannya lari jatuh kesandung, bisa patah gigi, bisa berdarah jidatnya, atau bisa luka lututnya. Itu juga hal-hal yang sederhana. Jauhilah kejahatan.
Ya, anak-anak diajarkan ulang berulang. 6 hal besar. Mari saya ulangi singkat. Yang pertama adalah firman Tuhan. Yang kedua adalah kasih dan setia. Yang ketiga adalah apa itu? Yang ketiga percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, dan tidak bersandar kepada akal budi kita. Yang keempat mengakui Tuhan. Sertakan Tuhan pada perjalanan hidup kita. Yang kelima, ya kita jangan menganggap diri kita bijak. Dan yang keenam, menjauhi segala bentuk dosa dan kejahatan. Jadi dari kecil mereka sudah diajarkan jangan berbuat dosa. Ya, mulai dari kecil. Kalau saudara lihat anakmu bawa pulang, loh ini botol minum kok 2 ya? Kamu kan mama kasih 1, ini 1 bukan punya kamu. Besok hari dikembalikan ke sekolah, lapor ibu guru. Bu, botol minumnya siapa ke bawah anakku? Jangan kita diam-diam, aji mumpung. Dapat 2 sekarang botolnya anakku. Atau tempat makanan, tepak. Atau pensil. Atau setip kecil-kecil. Saudara kalau tidak diajarkan masa kecil, dulu Esther pada waktu dia kuliah arsitek, kan arsitek pensil-pensil atau bolpen itu mahal 1 set. Dicuri temannya. Ada nama, ketemu di tempat teman, tapi dia bilang, saya punya itu. Dia tidak mau kembalikan. Itu sudah kuliah loh, di arsitek loh. Orang yang kuliah di arsitek biasanya orang-orang yang pintar dan orang tuanya, apalagi arsitek Petra, ada duit. Nggak mungkin orang tidak ada duit mau sekolah arsitek di Petra, betul saudara. Sebab Petra arsiteknya nggak ada beasiswa. Kalau fakultas lain ada beasiswa, arsitek nggak. Jadi harus bayar full uang semesternya. Biasanya ekonomi dan lain-lain apa fakultas lain, saya nggak tahu fakultas apa yang lain. Kecuali arsitek nggak ada beasiswa. Yang lain-lain ya ada beasiswa anak pendeta 50% diskonnya. Tapi arsitek enggak. Jadi dia harus bayar full, berarti ayah ibunya harus berduit. Tapi mencuri alat gambar dari temannya, teman mahasiswanya. Karena apa? Tidak diajarkan dari kecil. Mereka bawa pulang pensil, ballpoint bukan punya mereka. Kita orang tua abaikan saja. Ya biarlah, berapa sih harga pensil? Enggak boleh. Ajarkan, jangan, ini temanmu punya ya, kamu ambil ya. Enggak boleh ambil barang teman. Pengajaran sedini mungkin. Supaya dikala besar tidak mengambil yang bukan punya sendiri. Kalau enggak suka ngambil lo punya orang. Betul saya bilang. Saudara yang kekasih, tapi kalau kita ajarkan anak-anak jangan ambil barang orang. Kita ajar kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Bersih itu sehat. Oke, jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Ada tangisan di akhir zaman, tapi ada cara untuk menghapus tangisan. Itulah didikan, amin. 6 hal besar, didik sedini mungkin. Ya, ajar anak-anak untuk apa? Menjauhi dosa, garing kejahatan. Supaya masa tua dia tidak undur daripada jalan tidak berdosa. Dia tidak undur daripada jalan berbuat yang benar, tidak berbuat yang salah dan jahat. Amin, saudara. Tangisan bisa dihapus dengan adanya didikan dari mama, papa, oma, opa semua. Haleluya. Jadi pendidik yang baik. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Firman yang pagi, siang ini atau saudara mungkin mengikuti malam hari online service. Kiranya berkati saudara semua, lakukan firman itu, saudara yang berbahagia. Kalau lakukan firman ada perjanjian berkat dari Tuhan. Tuhan berkati semua saudara, mari kita akan doakan firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang besar, yang luar biasa, yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang memperhatikan kami. Engkau ingin hidup kami memuliakan nama-Mu. Engkau ingin hidup kami diberkati. Dan kami tahu sumber
dari berkat itu adalah ketika kami melakukan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang sudah Tuhan sampaikan. Kami tahu ada berkat yang melimpah buat masing-masing kami ketika kami melakukan firman Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada mujizat. Bahkan ada kesembuhan buat hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mohon berkat-Mu juga untuk hamba-Mu, untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami tahu itu isi hati-Mu. Kami tahu itu dari Tuhan sendiri. Kami menghormati Engkau, kami menghormati firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati Ibu Gembala dengan luar biasa, dengan berkat yang dari tempat yang maha tinggi, memberkati pelayanan beliau, memberkati semua yang dilakukan. Dan apa saja yang beliau lakukan berhasil, semua yang didoakan Tuhan kabulkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah kami terima pada saat ini. Kami juga mohon berkat-Mu untuk semua hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat-Mu, untuk pelayan Tuhan yang ada. Tuhan balas berkati semua ibadah, semua kesungguhan hati yang sudah Tuhan berikan, semua yang sudah kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang balas berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan yang melayani sepanjang minggu ke depan. Tuhan juga berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan beri jalan keluar. Dalam setiap pergumulan Tuhan jawab dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, untuk mulai dari presiden, menteri-menteri di kabinet dan segenap struktur pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati dan biarlah Tuhan berikan hikmat pada setiap pelaksana pemerintahan di negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan betul-betul bisa mensejahterakan seluruh warga, seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Pujian, hormat, syukur kepada Tuhan. Terimalah setiap ibadah kami Tuhan, kebaktian kami. Sempurnakan semua naik menjadi suatu persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan, cinta, kasih, keselamatan, berkat-berkat yang luar biasa, perlindungan, keamanan, berkat rezeki, berkat yang baik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat kekuatan, hikmat, berkat damai, sejahtera, sukacita, pertolongan yang tidak pernah terlambat, pengurapan Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkemenangan, berkelimpahan, jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur mengakhiri kebaktian kami pada hari Minggu yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan berkati saudara. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya.
Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan.